Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah. Ibadallah, inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal man ittaqa. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara, hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, senantiasa kita mengaturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas semua limpahan rahmat, nikmat, hidayah, kesempatan dan kesehatan serta keimanan Islam yang masih diberikan Allah kepada kita sampai dengan siang hari ini. Mudah-mudahan nikmat yang telah dicurahkan Allah itu bisa membuat diri kita semakin dekat dan senantiasa menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun berdoa kepada Allah, mudah-mudahan semua ibadah yang telah kita kerjakan dan yang sedang kita kerjakan saat ini dinilai sebagai ibadah terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam sama-sama kita mohonkan kepada Allah untuk disampaikan buat qudwah, iswah dan uswatun hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, di awal-awal surat Al-Baqarah Allah mengingatkan kepada kita sekaligus menyampaikan, dan mudah-mudahan kita masuk kepada kelompok orang-orang disebutkan oleh Allah ini. Apa kata Allah? Di awal surah Al-Baqarah itu Allah menyebutkan kriteria tanda-tanda orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif lam mim. Ini Al-Qur'an. Tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Hudal lil muttaqin, merupakan petunjuk, pembimbing hidup untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat berikutnya Allah menjelaskan siapa orang-orang yang bertakwa itu. Kata Allah pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman dengan yang gaib. Kalimat alladzi ini menunjukkan semua orang. Semua orang yang beriman dengan alam gaib. Jemaah Jumat yang berbahagia, tetapi yang lebih tajam artinya di sini adalah orang yang bertakwa itu kriteria pertama adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang iman, dijelaskan oleh para ulama, iman adalah merupakan ucapan yang dibenarkan oleh hati, kemudian nampak dalam praktek kehidupan sehari-hari. Itu iman. Jika berbeda antara ucapan dengan hati, kita bisa tertuduh sebagai orang munafik.
berbeda dengan ucapan, hati berbeda, perbuatan berbeda, maka hati-hati kita bisa menjadi orang-orang yang munafik. Yang lebih berbahaya lagi, ucapan dengan perbuatan sekaligus mengingkari kebenaran dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menjadi kufur, bahkan kafir. Nah, oleh karena itu jemaah Jumat yang berbahagia, orang yang bertakwa kepada Allah itu beriman kepada Allah. Selalu kita perhatikan dalam Al-Quran di berbagai ayat, setiap kalimat iman Allah berbicara iman, setelah itu ada perintah untuk beramal dan beribadah. Apa gunanya? Untuk menunjukkan sejauh mana esensi keberadaan iman itu pada diri kita. Satu contoh ayat yang sangat populer, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Beriman kepada Allah, dia harus beramal saleh. Di ayat lain Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam. Ada kewajiban beribadah setelah itu, ada kewajiban beramal saleh ketika seseorang mendeklarasikan, menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah Jumat yang berbahagia, oleh karena itu, di situasi yang saat ini, maka kita umat Islam perlu memperkuat iman kita, memperteguh akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi kehidupan begitu susah. Apa yang enggak susah zaman sekarang? Oleh karena itu, menghadapi situasi saat ini, apapun persoalan yang kita hadapi, jawab dengan iman. Kemudian wasta'inu bis sabri was shalah. Semua persoalan mintakan kepada Allah bantuan pertolongan Allah dengan salat dan sabar. Satu, bahwa orang yang bertakwa kepada Allah itu dia beriman secara sempurna kepada Allah dalam bentuk. Kemudian Allah pun jelaskan secara gamblang bahwa setelah dia beriman kepada Allah, ada suatu ibadah yang utama yang harus ditunaikan. Apa kata Allah? Wa yuqimunas shalah. Orang yang bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah, ada suatu ibadah utama yang wajib ditunaikan oleh orang yang telah baligh berakal, dan kewajiban itu tertuju kepada masing-masing individu kita. Apa itu? Wa yuqimunas shalah. Menunaikan, mendirikan salat dengan sempurna. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, sudah berapa rakaat kita salat? Mungkin sudah ratusan atau ribuan. Sudah berapa tahun kita menunaikan salat? Mungkin ada yang 70, 60, 30 atau 40 tahun telah menunaikan salat. Akan tetapi pernah nak kita berfikir sejauh mana kita mencoba memahami bacaan salat yang kita kerjakan, kemudian sejauh mana kita memahami perbuatan salat yang kita kerjakan. Kenapa? Karena salat itu merupakan ucapan, perkataan dan perbuatan. Nah, sekarang sejauh mana kita mencoba memahami bacaan salat dan perbuatan salat yang kita kerjakan? Apa gunanya? Dalam rangka bagaimana kita dalam salat itu tenang, nyaman, dan terutama khusyuk dalam salat. Bagaimana kita akan bisa khusyuk dalam salat sementara kita tidak mengerti apa yang kita baca, tidak mengerti apa yang kita kerjakan? Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, jangan kita beribadah kepada Allah seperti orang mabuk. Jangan kita beribadah kepada Allah seperti orang yang habis minuman keras kemudian dia mabuk. Kenapa? Orang yang sedang mabuk itu tidak tahu dia apa yang dia kerjakan. Nah, oleh karena itu jemaah Jumat yang berbahagia, karena ibadah salat ini ibadah utama, maka
Khatib mengajak kepada kita semua, termasuk kepada diri khatib, mari kita mencoba memahami bacaan salat yang kita baca, memahami gerak-gerik salat yang kita kerjakan. Karena ketahuilah jemaah Jumat yang berbahagia, nanti di akhirat kelak tidak akan diperiksa apapun amal ibadah sebelum Allah memeriksa, menghitung ibadah salat kita. Jika salat kita baik, yakinlah terindikasi ibadah-ibadah yang lain baik. Jikalau salat kita tidak baik, tidak sempurna, terindikasi ibadah-ibadah yang lain pun tidak sempurna. Dan ingat jemaah Jumat yang berbahagia, orang yang bisa meninggalkan salat dan tidak menunaikan salat, yakinlah dia akan mudah meninggalkan ibadah-ibadah yang lain. Salat saja tidak, apalagi ibadah-ibadah yang lain. Oleh karena itu jemaah Jumat yang berbahagia, wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkanlah keluargamu untuk menunaikan salat. Ayat ini seolah-olah memerintahkan kepada kita, kepala rumah tangga laki-laki, wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk salat. Kalau suami salat, hadirin yang berbahagia, memerintahkan istri mengajak anak untuk salat mudah sekali. Tetapi yang berbahaya itu suami yang salat, laki-laki yang tidak salat. Bagaimana kita mengajak istri dan anak sementara imam di rumah tangga tidak salat? Oleh karena itu jemaah Jumat yang berbahagia, berdoalah kita kepada Allah, Rabbi ja'alni muqimus shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah keluargaku, anak cucuku, orang-orang yang menunaikan salat. Selalulah ini kita panjatkan setiap kita menunaikan salat, ataupun setelah salat wajib ataupun salat sunnah. Oleh karena itu jemaah Jumat yang berbahagia, agar ibadah salat itu memberikan bekas kepada kita, memberikan dampak baik kepada kita. Apa itu? Buah dari salat itu diantaranya adalah innas salata tanha anil fahsya iwal munkar. Salat itu mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Andai kata jika ada orang yang salat, akhlaknya tidak berubah, lisan tidak berubah, perangai tidak berubah ke arah yang lebih baik, artinya bukan salat yang salah, tetapi dia menunaikan salat tidak sempurna sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua, tanda orang bertakwa itu beriman kepada Allah dengan sempurna. Yang kedua, menunaikan salat dengan sempurna. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang bertakwa kepada Allah itu menginfakkan, membelanjakan sebahagian rezeki yang diperoleh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu infak, sedekah, wakaf, zakat, membantu kaum duafa, membantu MDA, membantu masjid, membantu keluarga, karib kerabat, termasuk membantu orang tua kita sendiri. Jemaah Jumat yang berbahagia, andai kata kita bisa berfikir dengan baik, cobalah kita renungkan saat ini, berapa kita menghabiskan paket pulsa kita, berapa kita menghabiskan paket nelpon kita tiap bulan. Cocok tak, seimbang tak dengan yang kita infakkan ataupun dengan yang kita sedekahkan dalam satu bulan itu? Andai kata ada kita beli paket nelpon itu atau paket internet satu bulan 100.000 atau 50.000, seimbang tak dengan infak dan sedekah yang kita tunaikan dalam satu bulan itu? Andai kata ada yang harta yang kita makan saat ini karena kebutuhan kita sehari-hari sangat jauh tidak seimbang dengan apa yang kita infakkan dan kita sedekahkan. Andai kata ada harta yang kita simpan saat ini di rumah, apakah itu uang, emas dan lain-lain, sangat tidak seimbang dengan apa yang kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jemaah Jumat yang berbahagia, dalam sebuah hadis qudsi mengingatkan kepada kita, akhlis dinik, ikhlaslah dalam beragama, yakfikal qalilu minal amali. Allah akan cukupkan
ibadahmu, amalmu walaupun sedikit, dengan syarat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jemaah Jumat yang berbahagia, beriman kepada Allah, tunaikan salat dengan sempurna, berinfaklah menurut kemampuan kita, menurut kemampuan dan semampu kita. Kuncinya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang berbahagia, ini 3 tanda orang yang bertakwa yang bisa Khatib sampaikan di khutbah kali ini. Jikalau di tiga ini sukses kita laksanakan, Allah akan nanti berikan ulaika ala hudam mir rabbihim. Allah akan beri petunjuk, Allah akan bimbing orang itu dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini. Yang lebih istimewa lagi apa? Allah berikan wa ulaika humul muflihun. Orang yang bertakwa, beriman kepada Allah, salat dengan sempurna, menginfakkan harta, membelanjakan harta dan Allah dengan ikhlas. Apa kata Allah? Ulaika ala humul muflihun. Allah akan berikan keberuntungan. Dalam bahasa Arab, kalimat muflihun, falah ini mengandung 2 makna. Bahwa orang yang salat dengan sempurna, berinfak dan Allah, beriman, maka dia akan diberikan oleh Allah kesuksesan dan kebahagiaan dan kesuksesan. Kenapa? Orang yang bahagia belum tentu sukses dan orang sukses belum tentu bahagia. Tetapi orang yang beriman kepada Allah dengan baik, salat dengan sempurna, berinfak, bersedekah dan Allah dengan ikhlas, Allah berikan kesuksesan sekaligus kebahagiaan. Fa'tabiru ya ulil albab la'alakum turhamun. Maulaya